Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari tim 4 Robotik 2020-2021. Di sini kami ingin mendemokan robot kami, Firefox. Saya Fadli dari Informatika 2017 NRP 78. Saya Iqbal, NRP 67, angkatan 2017. Saya Izud, NRP 35 dari angkatan 17 Informatika. Ya, latar belakang bisa dijelaskan oleh Izud. Ya, latar belakangnya dari robot kami itu, jadi bahaya dari penggunaan listrik berlebihan, terutama pada masa work from home ini, adalah arus pendek listrik yang dapat menimbulkan percikan api, sehingga berujung kepada kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian material dan korban jiwa. Maka kami mengusulkan sebuah robot pemadam kebakaran yang dapat mencari sumber api dan memadamkannya selagi sumber api tersebut masih kecil. Nah, selanjutnya batasan masalah dari robot kami adalah robot akan beroperasi di lingkungan indoor, yaitu di dalam rumah, tanpa elevasi, jadi cuma satu lantai, dengan rintangan berubah dinding yang harus dilalui sebelum robot dapat menuju sumber api. Oh ya, kemudian tujuannya itu adalah pertama mendeteksi api menggunakan vision sensor dan di mapping, kemudian tahu arahnya di mana, kemudian robotnya akan datang ke sana. Untuk demonya bisa dimulai kan, Bang? Ya. Nah, dia di sini menggunakan bahasa Python dan library OpenCV. Di sini vision sensornya akan mendeteksi api, objek warna merah, kemudian akan di mapping dalam bentuk apa namanya, bentuk mas, kemudian dicari titik tengahnya. Titik tengahnya itu yang akan menentukan dia arahnya ada di kiri atau di kanan. Kemudian sepertinya komponen dulu bisa dijelasin, Bang. Baik. Untuk desain robot sendiri, terdapat beberapa perubahan dari desain awal kami. Yang pertama, untuk bagian panjang badan bagian bawah, ini kami buat lebih pendek. Lalu pada desain awal kan ada semacam tabung untuk penembakan, sekarang buat kami buat lebih pendek lagi. Untuk peletakan sensor masih sama, ya. Ada satu vision sensor pada tabung, di atas sebuah tabung yang berisi air, lalu moncong water cannon, lalu ada proximity sensor pada bagian samping dan bagian depan. Untuk komponen yang kami gunakan sendiri pada Copel Yasin, kami menggunakan primitive shape silinder untuk roda, lalu silinder lagi untuk tabung air, dan cube untuk badan dari robot tersebut. Pada bagian badan dan silinder tabung air terdapat apa namanya itu? Join. Tipe terdapat tipe join apa namanya? Revolute join yang digunakan supaya tabung ini dapat berputar 360 derajat. Oh iya, kembali lagi ke cara kerjanya tadi. Bal bisa ditunjukkan kodenya mungkin pada bagian detect sensor aja. Di atas fungsi detect sensor. Jadi pada bagian ini akan dideteksi apakah titik tengah dari api tadi itu adalah ada di kiri atau di kanan. Apabila maaf, ini
Vision sensornya kan ukurannya 512 kali 512 dan itu diambil titik tengah 256. Nah, ini kami beli kalibrasi 20 atau 30, jadi dia apakah di antara 200 dan 280. Jadi itu untuk titik tengahnya itu ada di antara segitu. Apabila melewati titik tengah, dia akan berusaha untuk masuk lagi ke titik tengahnya. Ada di bagian bawahnya lagi. Nah, kemudian yang bawahnya lagi, di sini OpenCV-nya mulai bekerja, di mana OpenCV-nya mendeteksi vision sensor. Ada vision sensornya, kemudian diproses jadi kontur. Konturnya itu akan menghasilkan rectangle dan ada titik tengahnya, yang itu yang akan dipakai untuk pengujian deteksi api di kiri dan di kanannya. Kemudian dari robotnya sendiri, dari Coppelia-Simnya sendiri, dindingnya itu dia dibuat jadi renderable-nya dimatikan. Boleh ditunjukin propertiesnya yang common. Ya, renderable-nya dimatikan sehingga semua dinding itu tidak terbaca dengan vision sensor, tidak nampak, tapi bisa terjadi kolisi, masih tetap bisa terjadi collision. Kemudian untuk menghindari dinding, apabila terdapat dinding, itu kami menggunakan avoidance-nya menggunakan wall following sederhana. Jadi kalau ada dinding ya pindah ke kanan, kemudian kalau misalnya sudah oke, bisa terus di bawah lagi. Nah ini apabila ada dinding, kalau misalnya sudah lapang atau luang, nanti robot akan maju kemudian mencari apinya, kembali lagi ke algoritma sensornya. Itu untuk cara kerjanya. Kemudian apa lagi ya? Skenario pengujian, Bal, silakan. Untuk skenario pengujian awal sudah seperti yang tadi kami demokan. Lalu ada satu lagi skenario di mana objek ini lebih dekat dengan tembok di bagian kiri. Lalu kita coba. Nah, meskipun objek ada jauh di kiri dari luar jangkauan vision sensor, robot akan terus mencari sampai mendapatkan objek tersebut dalam jangkauan vision sensor. Lalu ada satu lagi skenario di mana objek ini berada di lebih ke kanan dari robot tersebut. Jika objek masih dalam jangkauan dari vision sensor itu tersebut, tidak masalah objek itu ada di kanan atau di kiri, robot tetap akan bisa mencapai tujuannya. Lalu satu lagi skenario. Skenario ini di mana objek itu ada di bagian kanan robot dan terdapat halangan yang harus dilewati oleh robot. Seperti yang terlihat, masih ada beberapa masalah di mana robot ini tidak langsung ke kanan, tapi lebih memilih untuk lurus karena objek masih berada pada jangkauan vision sensor.
Tetapi robot akan mencari jalan untuk mencapai sumber api tersebut. Ya, dan masalah lain adalah ketika sudah ada di jangkauan vision sensor, robot terus akan memilih untuk lurus dan seperti yang terlihat lebih memilih menabrak tembok. Saya kira berikut. Itu tuh bisa. Ya, penjelasannya sepertinya itu saja yang dapat dijelaskan, dan selanjutnya kesan dan masukan pada kuliah robotika. Ijut boleh duluan. Urut berdasarkan NRP. Fine. Jadi kesan-kesan dari saya sendiri itu materi robotik itu emang pelajarannya seru, tapi sangat disayangkan karena nggak bisa praktek menggunakan robot secara langsung. Dan juga kalau pakai Copilot ini dokumentasinya kurang, dengan juga tutorialnya masih minim gitu. Biar menurut saya itu sih. Saya Iqbal. Menurut saya sendiri, saya mengikuti kelas robotik ini karena emang saya tertarik dan ingin mencoba bermain-main dengan robot asli, tapi disayangkan juga karena ada pandemi, jadi kelas online dan tidak bisa menggunakan robot asli untuk pengujian. Dan pakai Copilot ini disayangkan ya, di internet tuh tutorialnya dikit dan dokumentasi saya rasa terutama di Python-nya itu kurang. Menurut saya seperti itu sih. Selanjutnya dari Fadli. Iya, menurut saya kuliahnya ya sama sih, menarik juga. Tapi teknologinya saya rasa Copilot terlalu redundant, kayaknya udah ketinggalan zaman. Karena seingat saya itu robotik itu ada simulator juga yang free. Kalau nggak salah, ini cyber robotics itu ada satu. Itu mungkin bisa dipakai juga. Tapi kalau misalnya memang terpaksa pakai Copilot mungkin bisa diajarkan untuk bagaimana Copilot itu bisa diintegrasikan dengan bahasa Python agar lebih mudah, karena bahasa luar agak sulit di coding dan sulit dibaca. Dan sayang juga sih sebenarnya tidak bisa membuat robotnya dengan komponen real gitu, hanya bisa dengan simulasi. Mungkin bisa dikasih FP-nya bisa buat robot real gitu mungkin. Saya rasa itu saja. Tambahan lagi? Ada tambahan? Sekian sih. Di stop. Saya ditutup kali. Ya, sekian mungkin dari tim kelompok 4. Terima kasih ajarannya, terima kasih juga asisten telah membantu. Terima kasih juga teman-teman sudah support satu sama lain. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.